Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Pada video kali ini masih di segmen berita informan, kita akan sharing sedikit terkait dengan mimpi besar swasembada pangan Indonesia yang diambang kebangkitan. Ya, swasembada pangan banyak sekali dibicarakan akhir-akhir ini dan menjadi isu penting di bidang pertanian, di mana swasembada pangan bukan sekedar jargon politik atau mimpi di awang-awang bagi Indonesia. Ini adalah tujuan strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan nasional, di mana dalam beberapa tahun terakhir ini isu ini menjadi sorotan utama baik di ruang kebijakan maupun di perbincangan publik, terutama di platform digital. Dan banyak sekali seperti YouTube, di TikTok juga banyak membahas ini. Ya, video dengan tema ketahanan pangan, modernisasi pertanian, hingga kisah sukses petani muda kini banyak dicari oleh netizen ya. Namun apa sebenarnya arti swasembada pangan dan sejauh mana langkah Indonesia untuk mewujudkannya? Mari kita bahas secara mendalam. Yang pertama yaitu swasembada pangan, apa dan mengapa ini penting? Ya, secara sederhana, swasembada pangan berarti kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung pada impor. Ya, hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi bahan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai, hingga distribusi yang merata ke seluruh pelosok negeri. Bagi Indonesia, swasembada pangan adalah isu krusial. Sebagai negara agraris dengan lebih dari 270 juta penduduk, ketergantungan pada impor pangan menjadi ancaman besar, baik dari segi ekonomi maupun kedaulatan. Dan krisis pangan global akibat pandemi, konflik internasional, dan perubahan iklim semakin urgen untuk kita nyatakan bahwa swasembada pangan ini penting. Ya, langkah nyata menuju swasembada pangan. Ya, Indonesia telah mengupayakan berbagai program untuk mencapai swasembada pangan. Berikut beberapa langkah strategis yang sedang dijalankan. Yang pertama yaitu modernisasi pertanian, di mana modernisasi menjadi kunci utama dalam peningkatan produktivitas. Pemerintah gencar memperkenalkan alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan seperti traktor, drone pemantau lahan, hingga irigasi pintar. Dan langkah ini menjadi dan membantu petani mengurangi ketergantungan pada metode tradisional yang kurang efisien. Sebagai contoh, di berbagai daerah penggunaan teknologi drone telah membantu petani memantau kondisi tanaman secara real time, mendeteksi hama, dan memprediksi panen dengan lebih akurat. Yang kedua yaitu diversifikasi pangan lokal. Ya, tidak hanya bergantung pada beras, pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan seperti sagu, sorghum, ubi, dan jagung. Selain itu, selain lebih tahan terhadap perubahan iklim, komoditas ini juga membantu mengurangi tekanan pada produksi padi. Dan program ini mendukung dan mendapat dukungan luas di media sosial, misalnya konten-konten YouTube yang mengangkat keunggulan pangan lokal seringkali viral, memberikan edukasi sekaligus inspirasi kepada generasi muda. Berikutnya yaitu pemberdayaan petani milenial. Di tengah stigma bahwa sektor pertanian kurang menarik bagi anak muda, program petani milenial menjadi angin segar. Melalui pelatihan dan akses pembiayaan, program ini berhasil menarik perhatian generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Dan tak sedikit kisah sukses petani milenial yang membangun usaha berbasis teknologi dan sukses dipromosikan melalui platform digital. Ini sekaligus membuktikan bahwa bertani bisa menjadi profesi modern yang menjanjikan. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan akademisi dan swasta. Pemerintah aktif menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan penelitian benih unggul dan metode bertani yang adaptif terhadap perubahan iklim. Di sisi lain, sektor swasta berkontribusi melalui investasi di bidang agribisnis dan memberikan akses teknologi terkini. Ya, di balik itu semua ada tantangan. Di balik semua harapan swasembada ini, ya tentu saja perjalanan sebuah swasembada pangan tidak selalu mulus, di mana kita temukan tantangan besar dari perubahan iklim, degradasi lahan, dan alih fungsi lahan pertanian ke kawasan industri atau perumahan. Selain itu, distribusi hasil pertanian ke daerah terpencil masih menjadi pekerjaan utama yang harus diselesaikan. Belum lagi masalah klasik seperti ketergantungan pada impor pupuk dan benih yang seringkali menguras devisa negara. Dan untuk mengatasinya, pemerintah kini fokus memperkuat industri pupuk dan benih lokal. Berikutnya, apa sih peran media digital dalam mendukung swasembada ini? Ya, media digital seperti YouTube memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang swasembada pangan, seperti video yang kita buat ini. Ya, video dokumentasi tentang perjuangan petani, teknologi pertanian, hingga potensi pangan lokal kerap menjadi tren yang menjadi
menarik perhatian netizen ya. Konten kreator seperti vlogger pertanian atau kanal edukasi atau penyuluh pertanian telah sukses mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya sektor ini. Dengan visual yang menarik dan informasi yang mudah dipahami, mereka mampu menjangkau audiensi muda yang sebelumnya kurang tertarik pada isu pangan. Salah satu video yang sempat viral adalah kisah sukses petani muda dari Jawa Timur yang memanfaatkan teknologi hidroponik. Dan video tersebut tidak hanya memberikan inspirasi tetapi juga mendorong penonton untuk mulai memanfaatkan lahan kecil di rumah mereka. Ya, optimisme di tengah tantangan ya. Dengan segala upaya yang dilakukan, optimisme untuk mewujudkan swasembada pangan terus menguat. Menteri Pertanian baru-baru ini mengatakan bahwa target ini bukan lagi sekedar ambisi, melainkan kebutuhan yang harus kita wujudkan demi masa depan Indonesia, di mana swasembada pangan bukan hanya tentang mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjadi sebuah langkah awal menuju Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat di tengah dinamika global. Keberhasilan swasembada pangan akan membawa dampak besar seperti meningkatkan kesejahteraan petani, menekan impor hingga membuka peluang ekspor ke pasar internasional. Dengan demikian, mimpi besar ini bukan hanya tentang pangan, tetapi tentang kebangkitan Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat. Next, di akhir video kita tarik kesimpulan bahwa swasembada pangan bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, harapan tersebut kian mendekati kenyataan, dan dukungan dari platform digital seperti YouTube menjadi sebuah katalis yang mempercepat kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda. Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan besar dalam sektor pertanian. Mari kita jaga bersama-sama, wujudkan mimpi ini untuk masa depan yang lebih cerah. Demikian informasi yang bisa kita berikan di segmen Berita Informan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.